Semua orang di desa menganggap Harno sebagai bujang tua yang malang, miskin, tak berharga, dan ditakdirkan untuk hidup dalam kehinaan. Namun tak ada yang tahu bahwa satu malam, dalam kesunyian hutan terlarang, ia bertemu dengan seorang wanita misterius yang mengubah segalanya. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan bagaimana mungkin seorang pria yang dihina seumur hidupnya bisa bangkit menjadi seorang yang dihormati atau ditakuti? Inilah kisahnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah dan hutan yang lebat, hiduplah seorang pria bernama Harno. Usianya sudah menginjak 45 tahun. Tetapi ia masih seorang bujang tua yang miskin dan tak punya siapa-siapa. Rumahnya hanya gubuk reot di pinggir desa, beratap daun rumbai, dan sudah dibolong sana-sini setiap hari. Harno bekerja sebagai buruh perabutan. Kadang membantu panen padi, kadang mencari kayu bakar di hutan, kadang juga menjadi kuli bangunan dan menjadi kuli di pasar. Namun, meski sudah bekerja keras, hidupnya tetap sengsara. Warga desa seringkali memperlakukannya dengan hinaan dan cemoohan. Mereka menganggapnya sebagai pemalas yang tidak berguna, seseorang yang tidak layak dihormati. Anak-anak kecil sering berlarian di belakangnya sambil menyanyikan lagu ejekan. Para ibu-ibu bergosip tentang betapa menyedihkannya hidupnya, dan para pemuda mengejeknya karena tak punya istri maupun harta. Meski hatinya sakit, Harno selalu mencoba tersenyum. Ia tidak pernah membalas hinaan itu dengan kemarahan. Meskipun dalam hatinya ia ingin sekali berteriak dan menuntut sedikit penghormatan. Namun ia sadar bahwa dalam kehidupan ini orang miskin selalu dipandang rendah. Seringkali saat bekerja di sawah, orang lain dipaksa bekerja lebih berat dari orang lain, tetapi upah yang diterima lebih sedikit. Jika ia mengeluh, majikan hanya tertawa sinis dan berkata bahwa Harno harus bersyukur masih diberi kerja. Bahkan ketika ia meminta hutang beras di warung, pemilik warung dengan kasar mengusirnya, seolah Harno adalah kutukan yang membawa kesialan. Di malam-malam yang sunyi, ia duduk di depan gubuknya, menatap bulan yang menggantung di langit, bertanya-tanya, apakah hidupnya akan selalu begini sampai ajal menjemput. Suatu malam, hujan turun deras membasahi desa. Harno duduk di sudut gubuknya yang bocor, memeluk lututnya yang mulai menggigil kedinginan. Ia menatap dinding bambu yang mulai rapuh dan lantai tanah yang dingin. Lalu menghela nafas panjang. Hatinya terasa sesak. Apakah aku memang ditakdirkan untuk hidup seperti ini? Gumamnya pelan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia merasa lelah menjadi bahan ejekan, lelah hidup tanpa harapan. Ia lalu mengadahkan tangan ke langit, berdoa dengan suara lirih, Tuhan, jika memang aku ditakdirkan miskin, setidaknya berikan aku sedikit kebahagiaan. Jika aku harus hidup sendiri, tolong jangan biarkan aku hidup dalam hinaan selamanya. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di sekitarnya bergoyang keras, seakan alam mendengar jeritan hatinya. Di kejauhan terdengar suara aneh, seperti bisikan panjang yang berbaur dengan suara hujan. Harno mengusap air matanya dan menatap ke arah hutan yang gelap. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang menyelinap di dalam hatinya, seakan ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia tak tahu apakah perubahan itu akan membawa kebahagiaan atau justru semakin menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan yang lebih dalam. Pagi itu setelah hujan deras malam, Harno bangun lebih awal dari biasanya. Tanah masih basah, udara dingin menusuk kulit, dan kabut tipis menyelimuti desa. Perasaannya masih kacau setelah semalam menangis dan berdoa kepada Tuhan. Namun hidup terus berjalan. Ia mengambil golok tua dan keranjang rotan, lalu melangkah menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Meskipun desa sudah lama memperingatkan agar tidak masuk terlalu ke dalam hutan, Harno tidak peduli. Ia butuh lebih banyak kayu agar bisa menjualnya di pasar. Jika tidak bekerja, ia tidak akan makan. Lagi pula, bagi orang seperti dirinya, ketakutan terhadap hutan bukanlah sesuatu yang penting.
dibandingkan ketakutan akan kelaparan. Langkah Harno semakin jauh, memasuki hutan. Semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi suasana di sekelilingnya. Burung-burung berhenti berkicau, dan hanya terdengar suara dedaunan yang berguguran serta ranting yang patah di bawah kakinya. Angin yang berembus terasa berbeda, seperti bisikan samar yang menghantui. Namun Harno tetap berjalan. Ia tidak ingin pulang dengan tangan yang kosong. Saat melewati sungai kecil yang jernih, tiba-tiba ia mendengar suara lirih seperti seorang yang mengerang kesakitan. Awalnya ia mengira itu hanya suara binatang, tetapi suara itu semakin jelas. Harno mengikuti suara itu dan menemukan seorang wanita tergeletak di dekat akar pohon besar. Wanita itu mengenakan pakaian serba hijau dengan rambut panjang terurai dan kulit pucat seperti bulan purnama. Tubuhnya gemetar dan ada bekas luka di lengannya seperti cakaran tajam. Wajahnya tampak kesakitan, tetapi meskipun dalam keadaan terluka, kecantikannya begitu luar biasa. Harno terdiam sesaat, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bagaimana mungkin ada wanita secantik ini di tengah hutan? Apakah ia tersesat? Atau mungkin sesuatu yang lebih dari manusia biasa? Namun Harno bukanlah orang yang tega meninggalkan orang lain dalam kesulitan. Ia segera berlutut di samping wanita itu dan bertanya dengan suara yang lembut, "Duk, kaki kamu kenapa? Siapa yang melukaimu?" Wanita itu membuka matanya perlahan, menatap Harno dengan pandangan penuh rasa sakit. "Tolong aku." Suaranya nyaris tak terdengar. Tanpa berpikir panjang, Harno merobek sebagian kainnya untuk membalut luka di lengan dan kaki wanita itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ia sadar sedang berhadapan dengan sesuatu yang misterius. "Aku harus membawamu ke desa," kata Harno dengan khawatir. Namun wanita itu menggeleng pelan. "Aku tidak bisa ke desa. Tolong bawa aku ke tempat yang aman." Suaranya lemah, tetapi penuh permohonan. Harno bingung, tetapi ia tak tega membiarkannya di sana. Dengan hati-hati, ia menggendong wanita itu di punggungnya. Meskipun tubuhnya sendiri terasa lelah, hanya Tuhan yang tahu siapa sebenarnya wanita ini. Namun entah kenapa, dalam hatinya ada perasaan bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Harno membawa wanita itu ke sebuah gubuk kecil di tepi sungai, tempat ia biasa beristirahat saat mencari kayu bakar. Gubuk itu sederhana, hanya beratap daun rumbia dan berinding bambu, tetapi cukup untuk melindungi dirinya dari angin hutan. Ia membaringkan wanita itu dengan hati-hati, lalu mengambil air dari sungai untuk membersihkan lukanya. "Siapa namamu, Duk?" tanya Harno pelan. Wanita itu membuka matanya yang bening kehijauan, seolah ada sinar lembut yang memancar dari dalamnya. "Namaku Ratna," jawabnya singkat. Suaranya serak, namun tetap terdengar anggun. Harno mengangguk, merasa nama itu sangat cocok dengan kecantikannya, yang seperti bunga mekar di pagi hari. Selama beberapa hari, Harno merawat Ratna dengan penuh kesabaran. Ia mencari dedaunan obat, memasak bubur sederhana, dan menjaga agar wanita itu tetap hangat. Perlahan, luka Ratna mulai sembuh dan wajahnya kembali berseri. Namun ada sesuatu yang aneh. Harno sering menangkap kilatan cahaya hijau di mata Ratna, serta gerakan tubuhnya yang begitu luwes, hampir seperti seekor ular yang melata dengan anggun. Kadang saat Ratna tertidur, ia mendengar suara desisan halus, seakan ada sesuatu yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengertinya. Hati kecilnya mulai curiga, tetapi ia tak ingin berprasangka buruk. Baginya, Ratna adalah wanita yang telah Tuhan kirimkan sebagai jawaban atas doa-doanya. Hingga suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Harno terbangun oleh suara gemerisik di luar gubuk. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar, dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Ratna berdiri di tepi sungai, tetapi tubuhnya berubah menjadi seekor ular. Rambutnya menjuntai, matanya bersinar hijau terang, dan di belakangnya ekor ular raksasa berkilauan di bawah cahaya bulan. Harno tersentak
Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa lemas. Ratna menoleh, menyadari bahwa Harno telah melihat wujud aslinya. Perlahan ia berjalan mendekat, tetapi kali ini bukan sebagai wanita biasa, melainkan sebagai makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. "Aku bukan manusia, Harno," ujar Ratna dengan suara yang lembut dengan penuh kewibawaan. "Aku adalah ratu siluman ular yang menguasai kerajaan di bawah sungai ini." Harno menelan ludah, tangannya gemetar. Ia merasa harus melarikan diri, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam diri Ratna yang membuatnya tetap berdiri di tempatnya. "Kenapa kau menyembunyikan ini dariku?" tanyanya, suaranya parau. Ratna tersenyum tipis. Matanya tidak menunjukkan niat jahat. "Karena aku ingin melihat ketulusanmu. Dan aku telah membuktikan bahwa hatimu telah mulia daripada manusia-manusia yang lain hanya melihat diriku dari harta dan rupa." Harno terdiam. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ia tidak tahu apakah harus saat takut atau percaya, namun yang ia tahu, Ratna tidak pernah menyakitinya. Justru selama beberapa hari ini, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Lalu, apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya lirih. Ratna menatapnya dengan lembut, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Aku ingin kau menjadi suamiku. Aku ingin berbagi kekuasaanku denganmu, mengangkatmu dari kehidupan penuh hinaan, dan menjadikanmu seorang yang terhormat." Harno terkejut. Tawaran itu terlalu besar untuk orang seperti dirinya. Namun di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa inilah kesempatan yang mungkin telah lama ditunggu. Kesempatan untuk mengubah nasibnya selamanya. Harno terdiam mendengar tawaran Ratna. Ia menatap wanita di hadapannya, yang kini ia ketahui sebagai ratu siluman ular, makhluk yang seharusnya ia takuti, namun yang ia rasakan justru ketenangan. Selama ini ia telah melihat dan merasakan kebaikan Ratna. Ia bukan makhluk yang jahat, seperti yang diceritakan orang-orang. Ratna telah menunjukkan ketulusannya dan kasih sayang yang bahkan tak pernah ia dapatkan dari manusia. "Kenapa aku?" tanya Harno. Akhirnya suaranya bergetar. Ratna tersenyum. Sepasang mata hijaunya memancarkan ketulusan. "Karena kau berbeda, Harno. Kau menolongku tanpa mengetahui siapa aku, tanpa mengharapkan imbalan. Kau memiliki hati yang tulus, dan itu lebih berharga dari semua harta di dunia." Akhirnya, dengan penuh keyakinan, Harno menerima lamaran Ratna. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, mereka mengikat janji dalam upacara gaib yang hanya disaksikan oleh alam. Setelah pernikahan mereka, Ratna membawanya ke dalam istana kerajaan di bawah air. Betapa terkejutnya Harno ketika melihat keindahan tempat itu. Air sungai yang tampak biasa dari luar ternyata menyembunyikan kerajaan megah dan istana berkilauan emas dan batu permata. Pelayan-pelayan siluman menyambutnya dengan hormat, dan Ratna memperkenalkan sebagai suaminya, raja pendamping kerajaan bawah air. Harno yang selama ini dihina oleh orang miskin, kini berdiri sebagai raja yang disegenai. Beberapa bulan kemudian, Harno kembali ke desanya. Namun, ia bukan lagi Harno yang dulu. Kini ia mengenakan pakaian dari kain sutra yang mahal, perhiasan emas menghiasi tangannya, dan kudanya yang gagah melangkah dengan anggun di jalan desa. Para warga yang dulu menghina kini menatapnya dengan mata terbelalak, penuh rasa kagum dan iri. "Itu benar-benar Harno," bisik seseorang. "Bagaimana mungkin seorang bujang tua miskin tiba-tiba menjadi orang kaya dan terhormat?" Gosip mulai menyebar. Mereka yang dulu merendahkannya kini justru berusaha mendekatinya. Kepala desa yang dulu mengabaikannya kini menyambutnya dengan penuh hormat, menawarkan jamuan di rumahnya. Para gadis yang dulu menertawakannya kini berusaha menarik perhatiannya. Namun, Harno tetap rendah hati. Ia tidak melupakan penderitaan masa lalunya dan justru menggunakan kekayaannya untuk membantu warga, membangun masjid, memperbaiki jalan, dan memberi pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Namun, di balik kejayaan Harno, ada mereka yang tidak senang dengan keberuntungannya.
beberapa pemuda kaya yang dulu sering menghinanya merasa terancam dan mulai menyebarkan fitnah. Harno pasti menggunakan ilmu hitam. Ucap dari salah satu pemuda itu. Tak mungkin seorang miskin tiba-tiba menjadi kaya tanpa bantuan kekuatan gaib. Desas-desus itu mulai menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang mulai takut kepadanya. Sementara yang lain iri dan mencari cara untuk menjatuhkannya. Namun Harno tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah ia telah menemukan kebahagiaan sejati bersama Ratna. Ia tidak lagi sendiri, tidak lagi menderita, dan tidak lagi menjadi bahan hinaan. Namun, ia tidak tahu bahwa ujian terbesar dalam hidupnya belum tiba. Sebuah cobaan yang akan menguji kesetiaannya dan menentukan nasibnya di masa yang depan. Hari-hari berlalu dan Harno semakin menikmati kehidupannya yang baru. Kini dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Seorang lelaki yang dulunya dihina, tetapi kini dihormati oleh seluruh desa. Namun kejayaan itu membawa konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kabar mengenai kekayaannya terus menyebar, bahkan hingga ke desa-desa tetangga. Banyak yang penasaran bagaimana seorang bujang tua yang miskin berubah dalam waktu yang singkat. Fitnah pun semakin liar. Beberapa orang mulai takut kepadanya. Bisikan muncul bahwa kekayaan yang berasal dari persekutuannya dengan makhluk halus. Harno pasti memelihara siluman. Tidak mungkin seorang seperti dia bisa tiba-tiba menjadi kaya raya, ujar seorang warga dengan nada ketakutan. Di tengah hiruk-pikuk fitnah, ada seorang wanita bernama Soraya yang dulu sering mencemooh Harno. Ia berasal dari keluarga kaya dan terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Namun kini ia merasa iri karena Harno yang dulu dianggap rendah justru hidup lebih mewah dari dirinya. Dengan penuh tipu daya ia berusaha mendekati Harno, berpura-pura menaruh hati padanya. "Aku dulu bodoh, Harno," bisiknya suatu malam saat mereka bertemu dalam sebuah acara desa. "Aku tidak menyadari bahwa kaulah lelaki yang sebenarnya pantas untukku." Ia tersenyum menggoda, mencoba merayunya dengan kecantikan yang selama ini menjadi senjatanya. Harno hampir terbedaya. Bagaimanapun, di masa lalu ia pernah bermimpi bisa bersama wanita seperti Soraya, cantik, kaya, dan dihormati. Sesaat ia merasa ragu, hatinya goyah. Ratna memang telah memberikan segalanya padanya, tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih seorang manusia biasa yang memiliki keinginan dan kelemahan. Ia mulai berpikir, apakah ia harus menerima godaan ini? Bukankah ia selalu berharap ada seorang wanita yang berasal dari manusia? Namun, sesuatu terjadi. Pada malam itu, saat Harno kembali ke rumah, Ratna sudah menunggunya. Matanya yang biasanya lembut, kini penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. "Aku tahu apa yang terjadi, Harno." Suaranya tenang, tetapi mengandung luka yang dalam. "Aku memberimu segalanya, bukan hanya kekayaan, tetapi juga cintaku. Apakah itu belum cukup bagimu?" Harno tersentak. Ia menatap Ratna, menyadari bahwa ia hampir membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ia telah melupakan siapa yang benar-benar berada di sisinya saat semua orang meninggalkannya. Dengan penuh penyesalan, ia berlutut di hadapan Ratna. "Aku bodoh," katanya dengan suara bergetar. "Aku hampir menghancurkan segalanya." Ratna menatapnya dengan lama sebelum akhirnya tersenyum pahit. "Aku masih mencintaimu, Harno. Tapi kesetiaan adalah hal yang paling berharga dalam dunia kami. Jika kau mengkhianati janji ini lagi, aku tidak akan bisa bersamamu." Kata-kata itu mengguncang hati Harno. Ia menyadari bahwa ada yang dimilikinya bersama Ratna lebih dari sekedar kekayaan. Ini adalah cinta sejati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Namun meskipun ia telah menyadari kesalahannya, takdir belum selesai mengujinya. Ujian terbesar masih menantinya. Sebuah kejadian yang akan menentukan apakah ia benar-benar pantas mendapatkan kehidupan yang telah diberikan padanya, atau kehilangan segalanya selamanya. Sejak malam itu, Harno berusaha menebus kesalahannya. Ia semakin mencintai dan menghormati Ratna.
berusaha menunjukkan bahwa ia pantas menjadi suaminya. Namun sayangnya, fitnah di desa semakin menjadi-jadi. Para tetua dan dukun desa berkumpul, membahas keberadaan Harno yang mereka anggap tidak wajar. Ia telah membawa kekuatan gaib ke desa ini. Kita tidak tahu apakah ia akan mendatangkan berkah atau malapetaka, ujar kepala desa dengan suara tegang. Warga yang dulu menghina Harno, kemudian memujanya, kini berbalik lagi menjadi musuhnya. Rasa iri dan ketakutan mereka membuat buta. Suatu malam, ketika Harno sedang berada di rumahnya, sekelompok orang datang membawa obor dan senjata tajam. Mereka menuduhnya mempraktikkan ilmu hitam dan membawa malapetaka bagi desa Harno. Keluarlah, kami tidak akan membiarkan iblis bersembunyi di desa ini, teriak seorang dari luar. Harno keluar dengan tenang, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang salah. Namun ketakutan telah mengubah warga desa menjadi buta dan meringas. Mereka tidak mendengar alasannya. Beberapa orang mulai melempar batu ke arah rumahnya, menghancurkan kaca jendela dan dindingnya. Saat situasi semakin memanas, Ratna muncul dengan kemagahan gaibnya. Mata hijaunya bersinar dalam kegelapan, dan tubuhnya melayang di udara. Cukup suaranya menggema, membuat semua orang terdiam ketakutan. Aku bukan makhluk jahat, tetapi jika kalian ingin mencelakai suamiku, kalian akan menyesal. Dengan satu kibasan tangannya, angin kencang bertiup, membuat banyak warga jatuh tersungkur. Beberapa dari mereka mulai menangis ketakutan, menyadari bahwa mereka telah menantang kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Namun alih-alih melawan, Ratna justru memandang Harno dengan tatapan sedih. Aku telah melindungimu, Harno. Aku telah memberikan segalanya untukmu. Tapi dunia manusia tidak akan pernah menerimaku. Mereka tidak akan pernah menerimamu selama kau bersamaku, katanya dengan suara bergetar. Air mata mengalir di pipinya. Aku harus pergi. Harno terkejut. Matanya melebar. Tidak, aku tidak bisa pergi. Tidak, kau tidak bisa pergi. Aku tidak peduli dengan itu. Aku hanya ingin bersamamu. Namun Ratna hanya tersenyum lembut. Aku mencintaimu, Harno. Tapi dunia kita terlalu berbeda. Jika aku tetap di sini, kau akan selalu menjadi sasaran kebencian mereka. Dengan satu gerakan tangan, Ratna menggelam dalam pusaran angin hijau, meninggalkan Harno yang berteriak memanggil namanya. Sejak saat itu, Ratna tidak pernah kembali. Harno yang dulu miskin dan terhina, yang sempat merasakan kejayaan dan kebahagiaan, kini kembali sendiri. Namun, ia tidak lagi peduli pada harta atau penghormatan orang lain. Hatinya telah hancur. Ia memilih meninggalkan desa, mengembara ke tempat yang jauh, berharap suatu hari ia bisa menemukan kembali cintanya yang hilang. Warga desa akhirnya menyadari kesalahan mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Harno menghilang, dan keberkahan yang pernah melimpah di desa itu ikut pergi bersamanya. Ladang yang dulu subur menjadi tandus. Sungai yang jernih perlahan mengering. Orang-orang mulai berbisik bahwa itu adalah kutukan karena mereka telah mengusir seseorang yang tidak bersalah. Legenda tentang Harno dan Ratu Siluman Ular menjadi cerita yang diceritakan turun-temurun. Sebuah kisah tentang cinta, kesetiaan, dan bagaimana ketakutan serta iri hati dapat menghancurkan sesuatu yang indah. Namun, bagi Harno, kisah itu bukan sekedar legenda. Itu adalah kisah nyata tentang kehilangan terbesar dalam hidupnya. Kisah Harno mengajarkan bahwa ketulusan dan kesetiaan adalah harta yang lebih berharga daripada kekayaan. Namun, dunia seringkali tidak bisa menerima sesuatu yang berbeda, dan ketakutan atas iri hati membuat kita semakin hancur. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya, karena kebaikan sejati tidak selalu tampak jelas. Hargailah cinta dan kepercayaan sebelum semuanya terlambat.